Halo guys, kembali lagi di channel IT Gadget. Bareng aku di sini Mois. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Ya, aku selalu berharap teman-teman di masa pandemi ini selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tidak lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Karena apa? Karena ya selalu aku bilang pandemi ini belum selesai dan angka popularitasnya COVID nih lagi meningkat lagi di Indonesia, kejadiannya lagi meningkat lagi. Jadi teman-teman jangan sampai lengah, jangan sampai kendor protokol kesehatannya, terus diperketat. Dan kalau memang ngerasa ada kurang enak badan, segera langsung lakukan PCR ataupun rapid test dan konsumsi multivitamin tentunya untuk meningkatkan imun kalian supaya kalian semua tetap selalu sehat dan tetap bisa beraktivitas seperti biasa dan tentunya bisa nonton video dari channel kita. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir nanti. Terus dukung kita juga dong dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di IT Gadget Samarinda karena satu buah subscribe dari kalian itu merupakan bentuk dukungan yang sangat berarti bagi kami supaya kami tetap bisa berkarya dan memberikan karya-karya terbaik kami buat kalian semua tentunya di kedepannya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di IT Gadget Samarinda. Nanti untuk link Instagramnya aku masukin di kolom deskripsi ya. Oke, hari ini aku bakalan nge-review sebuah produk prototype. Bukan produk prototype sih, tapi produk inovasi awal dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Z Fold. Ini Samsung Galaxy Z Fold ini dirilis oleh Samsung pada bulan September kalau tidak salah di tahun 2019, yang at least ini udah berjalan selama 3 tahun. Dan ini merupakan generasi awal dari seri Fold, dimana Samsung masih banyak banget di handphone ini masih banyak banget yang aku rasain kayak ini kok begini ya, nggak seharusnya begini. Tapi kemudian itu terus diperbaiki sampai dengan akhirnya muncul si series Z Fold 3 5G di tahun 2021 kemarin kalau nggak salah. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai reviewnya, aku tunjukin dulu ke kalian body dan desain dari Samsung Galaxy Z Fold 1 ini. Ini dia videonya. Gimana teman-teman? Tadi sudah lihat soal detail dari si Samsung Galaxy Z Fold pertama ini atau Z Fold 1 atau Samsung Galaxy Z Fold. Ya, secara keseluruhan mungkin kalau teman-teman yang sudah nonton reviewnya soal Samsung Z Fold 3, ya ini adalah generasi awalnya, jadi harusnya dia nggak banyak perbedaan dari segi desain. Bentuknya masih tetap sama, bisa dilipat ya, namanya juga Fold. Kalau bisa di yang apa itu? Ini bisa dibuka ya, kalau yang bisa dilipat tuh flip. Jadi kalau Fold ini bentuknya masih sama dengan antara Fold 1, Fold 2, Fold 3. Terus ini coba aku jelasin sedikit soal si Samsung Galaxy Z Fold ini. Jadi Samsung Galaxy Z Fold ini dirilis oleh Samsung pada tahun 2019 pada bulan September, ya itu berarti sudah berjalan 3 tahun. Kemudian chipset yang digunakan di handphone ini adalah Snapdragon 855. Kemudian dia punya baterai, ukuran baterainya ada di 4380 mAh. Tipe baterai yang digunakan di sini adalah lithium ion. Kemudian dia juga sudah support pengecasan fast charging. Kemudian kalau di bagian layar, tipe layar yang digunakan sama si Samsung di Galaxy Z Fold ini adalah tipe layar AMOLED, di mana dia punya 2 layar di sini ya. Ada layar yang besarnya, kemudian kalau kita tutup seperti ini dia punya bagian layar yang kecilnya. Untuk bagian layar besarnya ini dia punya ukuran layar 7,3 inch dengan resolusi ada di 1536 x 2152 pixel. Kemudian kalau di bagian depannya ini dia punya resolusi layar ukuran layar 4,6 inch dengan resolusi 720 x 1680 pixel. Kemudian handphone ini juga dia belum support 5G, jadi dia masih 3G dan 4G. Dia belum bisa support 5G. Kemudian yang selanjutnya adalah soal di pilihan memori internal. Jadi si Samsung Galaxy Z Fold ini tidak punya pilihan lain selain yang tersedia hanya RAM 12GB dengan penyimpanan memori internal ada di 512GB. Terus yang selanjutnya adalah soal kameranya. Soal kameranya si Samsung Galaxy Z Fold ini dia punya 6 buah kamera.
3 di bagian belakang, 2 di bagian layar depan, layar tengahnya, dan 1 di bagian depan. Untuk kameranya yang di bagian belakang ini dia punya lensa wide dengan resolusi 12 megapiksel bukaan f1.5. Kemudian lensa yang selanjutnya adalah lensa telefoto dengan resolusi 12 megapiksel juga bukaan f2.4. Dan yang selanjutnya ultra wide-nya dia punya 16 megapiksel dengan bukaan f2.2. Seperti itu. Kemudian kalau untuk di selfie kameranya yang di bagian dalam dia punya resolusi 10 megapiksel dan juga 8 megapiksel. Kemudian yang di bagian depan, nih layanan kamera yang di depan, ini dia punya ukuran resolusi kameranya ada di 10 megapiksel. Buat kalian semua yang penasaran dengan hasil kamera dan perekaman video dari si Samsung Galaxy Z Fold ini aku tunjukin beberapa contoh hasil penjepretan foto dan hasil perekaman video pakai si Samsung Galaxy Z Fold. Ini dia videonya. Teman-teman, gimana nih tadi? Sudah lihat nih soal kualitas perekaman video dan hasil penjepretan foto pakai si Samsung Galaxy Z Fold ini. Kalau perekaman videonya menurut aku hasilnya sudah oke banget karena kualitasnya untuk kamera belakang dia bisa merekam video sampai dengan kualitas 4K 60 fps. Terus kalau aku lihat di sini kalau dari soal kualitas gambarnya ini oke banget ya hasilnya. Sorry, bukan oke banget, tapi oke. Memanjakan di mata. Color gradingnya dapat, kemudian warnanya yang harusnya biru banget, yang harusnya hijau banget. Cuman dia color gradingnya sebenarnya tergolong tidak over, tapi ya memanjakan banget di mata. Cuman permasalahannya Samsung itu adalah biasanya ketika kita nge-tag foto pakai si Samsung Galaxy Z Fold ini, kita lihat di sini hasilnya bagus. Tapi kalau kalian membuktikan hasilnya bagus betul atau tidak, coba kirim ke handphone lain. Siapa tahu hasil bagus dari penjepretan fotonya tuh biasanya ditimbulkan karena memang layar AMOLED-nya yang keren banget. Tapi begitu kita buka di handphone lain, biasanya hasilnya akan berubah. Jadi kok warnanya lebih pucat, apakah dia habis sakit atau layarnya Samsung yang memang bisa menipu banget untuk hasil kameranya. Tapi jujur memang kalau dilihat dari sini, karena aku nggak mau seujung dengan layarnya Samsung, kalau aku lihat dari sini hasilnya oke banget sih. Birunya oke banget, smoothnya juga bagus banget waktu perekaman video. Kemudian color gradingnya mantap banget. Buat kalian yang nggak suka ngedit-ngedit lagi, langsung habis tag dari sini bisa kok langsung diupload ke Instagram. Tapi biasanya kalau nggak diedit dulu akan pecah sih di Instagram karena itu juga permasalahan semua Android kayaknya. Itu nggak terjadi di Pixel 6 Pro. Buat yang belum nonton reviewnya Pixel 6 Pro, langsung tonton aja karena videonya juga sudah tayang. Oke, balik lagi ke Samsung Z Fold. Kemudian kalau dari segi baterai, menurutku dengan kapasitas baterai yang tadi aku sebutin, buat penggunaan sehari-hari harusnya dia udah cukup. Karena ini sudah aku tes 2 hari juga dalam seharian itu dia nggak pernah habis untuk baterainya. Kemudian yang selanjutnya adalah soal speakernya yang hadir di handphone ini. Dia sudah punya dual stereo speaker di handphone ini, suaranya sudah oke banget. Jadi menurutku tidak ada permasalahan sih dari segi layar bagus, dari segi baterai sudah oke banget, pengecasan fitur fast chargingnya dapat banget. Kemudian dia juga bisa reverse wireless charging, bisa ngecas handphone lain di bagian belakangnya kalau kita tempelkan. Kemudian hasil kameranya oke, perekaman videonya bagus. Lalu apakah HP ini termasuk handphone yang recommended buat dipakai di tahun 2022? Mari kita masuk ke video kesimpulan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke video kesimpulan. Apakah si Samsung Galaxy Z Fold ini layak buat digunakan di tahun 2022? Based on opini pribadi aku, kalau aku pribadi, itu lebih baik aku langsung upgrade aja ke seri Fold 3. Kenapa? Karena ada beberapa keluhan di sini yang aku rasakan. Yang pertama, dari soal segi layar depannya. Layar depannya ini kan besar ya sebetulnya kalau kita lihat ukurannya. Cuman tampilannya cuma segini. Nggak enak banget kalau kita harus pakai handphone ini secara tertutup. Jadi kita mau nggak mau si handphone ini memaksakan kita buat dipakai secara terbuka seperti ini. Kemudian kalau yang kedua adalah soal bagian layar di dalamnya ini sih yang menurutku ganggu banget. Kenapa? Karena di Samsung Fold ini dia betul-betul perlindungan di dalamnya ini masih kayak pakai plastik sehingga tuh tidak sangat-sangat tidak enak ketika kalian sentuh seperti ini tuh.
Feel HP ini kan pertama dirilisnya harganya kalau nggak salah 27 juta ya. Feel HP 27 juta itu nggak dapat di handphone ini. Ya walaupun di tahun 2022 ini secondnya udah ada di harga 10 jutaan sih. Cuma menurutku layar dalam ini ganggu banget ketika disentuh-sentuh seperti ini, itu nggak enak banget. Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah ada di bagian lipatan layarnya ini yang ganggu banget sih menurutku ketika kita nyekrol begini. Kemudian kalau kita lihat secara kasat mata juga bagian lipatan layarnya ini nggak enak banget buat dipandang dan nggak enak banget buat disentuh. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah di bagian engselnya, kalau yang aku rasain di Fold 1 ini nggak tahu kenapa ya, sebetulnya engselnya tuh kalau dibilang kuat-kuat, cuman perasaanku ini lebih ringkih aja sih. Diginikannya tuh lebih gampang banget feelnya, nggak kayak kalau kita waktu megang Samsung Galaxy Z Fold 3. Itu kesan kokohnya dapat banget. Kemudian di sini juga masih banyak banget celah-celah kecil di engselnya handphone ini. Kemudian di bagian layar juga ada beberapa celah-celah kecil yang bisa banget memungkinkan untuk debu dan air masuk di handphone ini. Mengingat juga handphone ini nggak punya sertifikasi tahan air dan tahan debu. Jadi buat aku pribadi yang kegiatan sehari-hariku tuh lebih banyak di luar studio ketimbang di dalam studio, ini kayaknya nggak cocok banget buat aku gunain. Beda halnya dengan si Samsung Galaxy Z Fold 3 yang dimana dia sudah punya rating IPX. Ya walaupun itu nggak sekuat IPS, tapi setidaknya adalah perlindungannya walaupun kalau suatu saat kita terkena percikan air atau debu yang masuk ke dalam lensanya, ke dalam layar dari handphone ini. Kemudian yang aku khawatirkan adalah dari sistem buka tutup atau dari sistem foldingnya si handphone ini adalah apakah ya kedepannya layarnya ini karena dia plastik yang sering kita buka tutup, apakah dia akan tetap baik-baik saja kondisinya? Karena aku pernah nemuin pengguna si Samsung Galaxy Z Flip itu penggunaan 1 tahun, layarnya di bagian lipatannya flip itu tak angkat. Ya kayak plastik yang sering kita buka tutup, lama-lama dia akan melar dengan sendirinya, dia akan kehilangan tingkat elastisitasnya sehingga layarnya sudah nggak estetik lagi buat dilihat, nggak enak banget buat dipakai. Dan aku nggak tahu apakah hal yang ini juga akan terjadi di Samsung Galaxy Z Fold yang pertama ini. Terus yang selanjutnya adalah soal finishing bagian belakangnya ini sih. Menurut aku finishingnya ini nggak kerasa banget kalau ini kaca. Jadi untuk di desain belakangnya ini ya walaupun ini bukan permasalahan yang besar dan nggak semua orang mempermasalahkan ini, tapi jujur aku pribadi nggak senang dengan finishing di bagian belakangnya dari si Samsung Galaxy Z Fold ini. Kayaknya lebih menarik kalau finishingnya tuh kayak di bagian Z Flip 3 atau di Z Fold 3 itu sudah dup juga, itu lebih oke sih, dia lebih kokoh juga di tangan, lebih enak. Kesan mewahnya lebih dapat, kesan mahalnya lebih dapat di sebuah produk handphone dari Samsung ya. Walaupun banyak kekurangan di handphone ini, cuman aku nggak mau ngasih nilai handphone ini yang buruk-buruk banget karena memang ini adalah produk pertama dari Samsung yang kita bisa sebut ini prototipe-nya lah, atau generasi pencetus awalnya dari Fold 2 dan Fold 3, dimana Samsung udah berusaha banget ngasih segala sesuatu yang terbaik buat di Samsung Galaxy Z Fold ini. Ya walaupun pada akhirnya ada beberapa banyak fakta-fakta yang kita temui yang nggak senang dengan engselnya, layarnya, celah-celah yang terbuka. Ya memang seperti yang aku katakan pada saat review Google Pixel 6 Pro kemarin, tidak ada sebuah gadget itu yang sempurna. Begitupun dengan si Samsung Galaxy Z Fold ini. Cuman buat kalian mungkin yang sudah mulai tergiur dengan harganya yang sudah ada di kisaran 10 jutaan, wah kapan lagi punya dana 10 jutaan bisa ngerasain pakai handphone yang bisa dilipat-lipat. Ya kalian boleh kok cobain gimana sih sensasinya pakai Samsung Galaxy Z Fold ini, kan nggak ada yang salah. Ketika kalian memang nanti sudah nggak senang dengan handphonenya dan kondisinya masih bagus, juga bisa dijual lagi di counter-counter kesayangan kalian. Jadi itu sih menurut aku, kalau memang kalian ada dananya sekitar 15 jutaan atau berapapun, ya kalau daripada ngambil Z Fold ini lebih baik kalian ngambilnya yang Z Fold 2 atau Z Fold 3 sekalian, yang secondnya itu harganya juga sudah mulai turun. Dan juga Z Fold 3 itu kan waktu saat peluncurannya itu harganya udah nggak semahal Z Fold 1 ini. Gitu sih, jadi ya ini tidak recommended lah buat dipakai di tahun 2022. Tapi buat kalian yang mau coba, bisa banget kok, masih bisa dicoba, nggak ada yang salah dengan coba-coba. Apalagi buat kalian yang punya dana sisa pengen ngerasain pakai Z Fold, boleh, nanti kalau nggak seneng bisa dijual lagi. Oke, mungkin itu aja ya video aku kali ini soal pembahasan si Samsung Galaxy Z Fold ini. Kalau teman-teman ada yang sudah pernah pakai Samsung Z Fold ini, pengen share pengalamannya, boleh banget kita diskusi di kolom komentar. Nanti aku balas pertanyaan kalian
pendapat-pendapat kalian, kita sharing satu sama lain di kolom komentar, karena di sini kita sama-sama belajar, tidak ada yang lebih pintar dan tidak ada yang lebih baik karena kita sama-sama manusia. Sekian video dari aku, dan sebelum aku tutup video ini, jangan lupa dong, terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah tonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe channel YouTube kita di IT Gadget, dan follow juga Instagram kita. Nanti aku masukin linknya di deskripsi, karena di Instagram itu akan banyak banget di-share soal reels ataupun tips dan trik penggunaan gadget sehari-hari dan bagaimana cara perawatan gadget. Kalau kalian punya pertanyaan seputar gadget, boleh banget langsung DM ke Instagram kami, nanti akan langsung kami jawab. Kalau ada request pengen dibahaskan handphone apa, boleh banget juga tinggalkan di kolom komentar. Nanti kami carikan barangnya dan akan kami reviewkan buat kalian semua tentunya. Sebelum aku tutup video ini, seperti biasa, jangan pernah takut untuk berpikir yang tidak biasa untuk sebuah mimpi ke depan yang luar biasa. See you to the next video. Dadah!